Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sony Panji Ramadan, NIM 175520128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan perencanaan strategi sistem informasi pada Universitas Muhammadiyah Tangerang menggunakan metode Word and Paper. Oke, yang pertama kita mulai dengan latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, sistem informasi dan teknologi informasi sangat berperan penting dalam sebuah organisasi untuk mendukung proses bisnis organisasi, manajemen dalam pengambilan keputusan, dan strategi organisasi dalam bersaing. Balgis 2017. Dalam menerapkan SI atau TI harus melihat karakteristik dari organisasi tersebut dan pentingnya SI-TI dalam memperbaiki efisiensi kerja, meningkatkan efektivitas manajemen, dan meningkatkan keunggulan daya saing organisasi. Dengan adanya penerapan SI-TI dalam suatu organisasi akan sangat bermanfaat dalam menghemat biaya di semua aspek, baik tenaga kerja, proses bisnis, pemasaran, maupun manajemen. Tahapan-tahapan perencanaan strategi sistem informasi menggunakan metode Word and Paper ada dua, yaitu tahapan masukan dan tahapan keluaran. Untuk menganalisis tahapan masukan dan keluaran tersebut dalam perencanaan strategis menggunakan beberapa tools analisis, yaitu analisis SWOT, analisis value chain, analisis Porter's Five Force, analisis PES, dan portofolio MC Parlance. Rumusan dan tujuan. Yang pertama, rumusan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana perencanaan strategi sistem informasi pada Universitas Muhammadiyah Tangerang yang dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi dan sejalan dengan visi perguruan tinggi. Yang kedua, yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat perencanaan strategi sistem informasi pada Universitas Muhammadiyah Tangerang yang dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi dan sejalan dengan visi perguruan tinggi. Batasan masalah. Batasan masalah yang pertama adalah analisis perencanaan strategi sistem informasi pada Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan menggunakan metode Word and Paper. Tools yang digunakan pada penelitian ini hanya menggunakan analisis SWOT, analisis value chain, analisis Porter's Five Force, analisis PES, dan portofolio MC Parlance. Yang ketiga, analisis perencanaan strategi sistem informasi. Dalam penelitian ini tidak mencakup pada rencana sumber daya manusia, anggaran, pengembangan jaringan, dan pelatihan setiap sistem informasi. Strategi SI dan strategi TI. Menurut Michael Alios dan Jude Kay dalam penerjemah Basri 2004, strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang dapat diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Ini adalah gambar dari strategi SI dan strategi TI. Lalu, proses perencanaan strategis SI dan TI. Menurut Word and Paper 2002, perencanaan strategis SI-TI harus berdasarkan pada lingkungan bisnis internal dan eksternal, serta lingkungan SI-TI internal dan eksternal. Kemudian data tersebut akan dianalisis pada proses strategi SI-TI sehingga menghasilkan beberapa strategis bisnis SI, strategi manajemen SI-TI, dan strategi TI. Di sini ada gambar, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah tahap masukan. Tahap masukan ada yang pertama, analisis lingkungan bisnis internal. Mencakup aspek-aspek strategi bisnis yang sedang berjalan saat ini, tujuan sumber daya, proses dan budaya, serta nilai-nilai bisnis organisasi. Yang kedua adalah analisis lingkungan bisnis eksternal. Mencakup aspek-aspek ekonomi, politik, sosial, teknologi, industri, dan iklim bersaing perusahaan. Yang ketiga ada analisis lingkungan SI-TI internal, mencakup kondisi SI-TI organisasi dari perspektif bisnis pada masa saat sekarang, pengalaman perusahaan dalam bisnis, kontribusi terhadap bisnis, keterampilan sumber daya, dan infrastruktur teknologi yang digunakan.
termasuk juga portofolio dari SITI yang ada saat ini, yang sedang dikembangkan maupun yang sedang direncanakan. Dan yang keempat ada analisis lingkungan SITI eksternal, mencakup perkembangan teknologi dan peluang pemanfaatannya serta penggunaan SITI oleh pesaing, konsumen, dan pemasok. Dan berikutnya adalah proses strategi SITI. Proses ini di mana informasi yang diperoleh dan analisis yang diperoleh dari input akan diolah sehingga mengeluarkan output. Dan selanjutnya adalah tahapan keluaran. Di dalam tahapan keluaran ada strategi bisnis SI. Strategi bisnis SI mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SITI untuk mencapai tujuan bisnisnya. Lalu yang kedua, strategi IT mencakup kebijakan dan strategi yang digunakan oleh pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia SITI. Lalu yang ketiga, strategi manajemen SITI mencakup elemen-elemen umum yang diterapkan melalui organisasi secara menyeluruh untuk memastikan konsisten penerapan kebijakan SITI yang dibutuhkan. Lalu yang keempat ada Future Application Portfolio. Rincian yang menjelaskan usulan aplikasi yang akan digunakan perusahaan dalam waktu yang akan datang untuk mengintegrasikan setiap unit dari perusahaan dan menyesuaikan perkembangan teknologi dengan perkembangan perusahaan. 5. Siuran aplikasi portofolio. Rincian mengenai aplikasi sistem informasi yang diterapkan perusahaan saat ini dengan melihat keuntungan dan kekuatan yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi tersebut, serta melihat dukungan aplikasi yang ada terhadap kegiatan operasional dan perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi bagi perusahaan. Selanjutnya, analisis value chain. Analisis value chain dilakukan untuk memetakan seluruh proses kerja yang terjadi dalam organisasi menjadi dua kategori aktivitas, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Berikut adalah gambar dari analisis value chain, dan keterangannya adalah yang pertama, aktivitas utama. Aktivitas utama ada inbound logistik. Inbound logistik adalah semua aktivitas yang terkait dengan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran masukan secara internal, serta melibatkan hubungan dengan pemasok. Lalu ada operation. Operation adalah pembuatan produk dan jasa, termasuk aktivitas yang mengolah input menjadi output. Kemudian ada outbound logistik. Semua outbound logistik adalah semua aktivitas yang dibutuhkan untuk mengumpulkan, menyimpan, menyalurkan hasil produk dan jasa kepada pembeli. Sales dan marketing. Semua aktivitas yang berhubungan dengan penyampaian informasi produk dan jasa kepada para pembeli dan pelanggan, antara lain manfaat, kegunaan, harga, dan lain-lain. Servicing. Servicing adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga agar produk atau jasa bagi pembeli. Lalu aktivitas pendukung. Di dalam aktivitas pendukung ada yang pertama support activity infrastruktur. Semua aktivitas yang melayani kebutuhan perusahaan dan menghubungkan berbagai bagiannya secara bersamaan, terdiri dari fungsi atau departemen seperti akuntansi, hukum, keuangan, perencanaan, urusan publik, hubungan pemerintah, peminjaman mutu, dan manajemen umum. Lalu ada human resource management. Semua aktivitas yang terlibat dalam perekrutan, memperkerjakan, pelatihan, pengembangan karyawan, dan pengaturan kompensasi serta menolak atau memberhentikan karyawan. Kemudian ada product and technology development. Semua aktivitas yang berkaitan dengan peralatan, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan pengetahuan teknis yang dibawa ke dalam transformasi input perusahaan menjadi keluaran. Lalu ada procurement. Semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga agar produk atau jasa bagi pembeli. Kemudian analisis Porter 5 Force. Menurut Porter 1998, analisis ini digunakan untuk mengetahui keunggulan posisi kompetisi saat ini dan yang akan dihadapi di masa mendatang. Berikut adalah gambar dari analisis Porter 5 Force.
Dan berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah persaingan. Persaingan dari pesaing-pesaing yang ada. Faktor utama persaingan dalam industri adalah jumlah pelaku industri. Semakin besar jumlah pesaing, seiring dengan jumlah produk dan layanan serta setara yang ditawarkan, maka semakin rendah kekuatan perusahaan. Ketika persaingan rendah, perusahaan memiliki kekuatan lebih besar untuk melakukan aktivitas yang ingin dilakukan untuk mencapai penjualan dan keuntungan yang lebih besar. Terkadang persaingan yang terjadi di luar faktor harga seperti inovasi, marketing, manajemen, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ancaman pesaing-pesaing baru. Pasar yang menguntungkan dapat menarik perhatian perusahaan untuk masuk ke dalamnya. Dalam hal tersebut dapat mempengaruhi keuntungan dari perusahaan terlebih dahulu berada di pasar. Apabila perusahaan baru masuk dapat diatasi dengan baik, maka akan terjadi penurunan keuntungan dan market share dari perusahaan yang telah ada sebelumnya karena ketatnya persaingan yang terjadi. Yang ketiga ada ancaman produk-produk atau jasa-jasa substitusi. Kekuatan ini sangat mengancam ketika pelanggan dapat dengan mudah menemukan produk pengganti dengan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih tinggi. Dengan keberadaan produk pengganti akan memberikan pelanggan lebih banyak pilihan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk dan tentunya mengurangi market pasar perusahaan. Lalu yang keempat, kekuatan menawar dari pelanggan-pelanggan. Kekuatan pelanggan untuk mempengaruhi perusahaan. Pelanggan memiliki pengaruh kuat yang dapat menekan perusahaan untuk memberikan potongan harga yang tinggi atau kualitas produk yang lebih tinggi. Dan apabila perusahaan tidak memiliki alternatif pelanggan yang lain, maka secara terpaksa perusahaan harus menuruti permintaan pelanggan tersebut. Yang terakhir ada kekuatan menawar dari pemasok-pemasok. Penyediaan bahan mentah, komponen-komponen, pekerja, dan layanan bagi perusahaan yang dapat menjadi sumber kekuatan sehingga dapat mempengaruhi perusahaan tersebut. Kekuatan ini membahas beberapa mudahnya pemasok dapat menaikkan harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh jumlah pemasok. Semakin sedikit jumlah pemasok dan semakin banyak perusahaan bergantung pada pemasok, semakin besar kekuatan yang dimiliki pemasok. Dan ini metode penelitian. Metode penelitian yang pertama ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian. Di sini kita start dari awal. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Lalu metode perencanaan strategi Ward and Pepper. Yang pertama kita melakukan tahap analisis strategi sistem informasi. Yang pertama analisis lingkungan bisnis internal dengan menggunakan analisis SWOT dan analisis value chain. Lalu analisis lingkungan bisnis eksternal dengan melakukan analisis Porter 5 Force. Lalu dengan analisis PES. Kemudian analisis lingkungan SITI internal dengan analisis sumber daya dan infrastruktur TI. Lalu kemudian analisis lingkungan SITI eksternal dengan analisis tren IT. Lalu hasil perencanaan strategi sistem informasi di sini menjadi strategis bisnis SI, kemudian strategi TI, kemudian menjadi strategi manajemen SITI. Lalu perencanaan strategi sistem informasi dan berakhir. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.